Halo semuanya, welcome di channel Mr. Trade-in dan kembali lagi kita akan masuk dalam IHSG Daily untuk hari Jumat tanggal 20 Oktober, teman-teman. Dengan market hari ini secara penutupan cukup mengalami babak belur ya. Hari ini banyak emiten yang mengalami koreksi. Bahkan di sini tercatat mencapai 508 emiten yang merah, teman-teman. Sedangkan yang hijau hanya 178. Dengan pelemahan hari ini yang mencapai 1,17% di level 6.846 ya, teman-teman. Dan secara historis hari ini kalian bisa lihat sepanjang opening sesi pertama sempat hijau dikit, namun akhirnya langsung kembali merah sampai penutupan itu makin dalam ya, teman-teman ya. Dan juga efek dari suku bunga nih, akhirnya dari Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga di angka 6%, jadi naik 25 basis poin ya tentunya. Ini Bank Indonesia mempertimbangkan dengan kondisi global yang semakin kurang menentu dan juga kondisi geopolitik yang juga semakin memanas. Tentu ini bisa mengakibatkan perlambatan ekonomi dunia, teman-teman. Sehingga Bank Indonesia pun akhirnya menaikkan suku bunga ke angka 6%. Karena berdasarkan tadi ya, saya juga pantau sedikit untuk pengumumannya. Bank Indonesia memperkirakan bahwa The Fed pun nanti ke depan masih akan tetap suku bunganya akan tetap tinggi. Jadi oleh karena itu Bank Indonesia mau nggak mau harus menaikkan suku bunga dengan tujuan untuk meningkatkan kembali inflow asing ya, karena kita lihat beberapa akhir bulan belakangan ini inflow maksudnya asing dan asing mulai keluar dari Indonesia dan terbukti dari penguatan dolar yang cukup signifikan. Nah, dengan kenaikan suku bunganya diharapkan semoga dana asing kembali masuk ke Indonesia dan bisa meningkatkan kembali penguatan dari rupiah kita tentunya dan juga penguatan dari sektor ekonomi Indonesia, teman-teman. Dan juga Bank Indonesia ini menyiapkan beberapa instrumen ya, instrumen keuangan yang mereka akan terbitkan guna untuk menarik kembali minat asing untuk berinvestasi di Indonesia, teman-teman ya. Jadi itu sekilas dari berita dalam negeri kita, yang dimana Bank Indonesia menaikkan kembali suku bunga ke angka 6%. Dan dampaknya ya, dengan kenaikan tersebut kita lihat sekilas beberapa banking kita cukup ambruk, teman-teman. Di sini kalau kalian lihat Bank BCA melemah ya di 8.750. Kemudian Bank Mandiri juga terlihat mengalami koreksi. Ini bahkan Bank Mandiri di 5.725. Kemudian Bank BNI juga ini yang cukup dalam. Bank BNI melemah 3,14% ya, teman-teman. Ini bisa dipantau nih untuk kalian yang mau coba spekulasi mungkin di area pullback-nya. Kemudian Bank BRI ini juga terpantau mengalami koreksi, ini di harga 5.000. Jadi bisa dibilang hari ini untuk banking cukup dalam secara koreksinya. Namun beruntungnya kita secara indeks masih ditahan dengan emiten brand, teman-teman. Ini brand kalau kalian perhatikan ya, untuk brand secara harga masih cukup menguat dengan closingan masih 6%, jadi masih cukup menahan market hari ini, teman-teman ya. Oke, itu sekilas dari indeks. Secara sektoral di sini kalau kalian perhatikan juga mayoritas ditutup merah dengan hanya sektor infrastruktur dan juga kesehatan yang ditutup hijau. Kalau infrastruktur kita masih lihat dari emiten brand yang tadi saya jelaskan yang masih cukup menguat, sedangkan sisanya cenderung merah, teman-teman ya.
yang juga cukup berdampak dari kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Sementara itu rupiah terlihat juga kembali ambruk ya. Ini rupiah kita sekarang udah menembus ke atas 15.860-an, teman-teman. Dan semoga kenaikan suku bunga nih bisa kembali ya meningkatkan kondisi ekonomi Indonesia dan kembali menguatkan untuk rupiah kita, teman-teman. Nah, secara teknikal di sini kita akan bahas sedikit ya. Untuk candle hari ini cukup sangat kurang bagus. Bisa dibilang tekanan market cukup besar hari ini. Ini kalau kalian perhatikan ya, yang kemarin baru aja saya tarik trendline di sini, teman-teman. Untuk trendline yang kemarin langsung dijebol posisinya. Maka ini akan saya hapus saja. Dan di sini untuk posisi indeks dia menguji ke support di 6.840 ya di sini. Terakhir IHSG kita tertahan di sana dan sekarang menguji ke area tersebut. Which is di sini perlu diperhatikan kalau misalkan indeks kita mampu break lagi ke bawah 6.840-an sebagai support terakhir di sini. Maka ini potensi bisa kembali melemah lagi dan akan bermain di 6.800-an ya. Ini sebagai area support yang cukup penting saya rasa di 6.800 untuk IHSG kita. Jadi so far IHSG kita ini akan menguji support pentingnya itu di kisaran 6.800. Yang kalau misalkan ditembus juga nih untuk support 6.800, ini potensinya jadi kurang bagus, teman-teman. Malah bisa untuk melanjutkan potensi pelemahan. Karena kalau misalkan saya lihat di sini, kalau misalkan 6.800 ditembus, maka akan mengkonfirmasi untuk pattern yaitu head and shoulder di IHSG kita. Dan akan kembali berpotensi melemah lebih jauh lagi. Oke, jadi untuk sementara tetap waspada nih untuk market kita cukup kurang bagus ya dalam beberapa hari terakhir dan berpotensi bisa melemah sampai ke 6.800 sebagai support yang akan kembali diujinya. Dan itu dia teman-teman sedikit outlook ya untuk potensi market kita nih sementara waktu ini. Dan next kita akan masuk dalam pembahasan emiten ya. Kita akan update beberapa emiten. Dan seperti tadi saya jelaskan di awal, hari ini kenaikan suku bunga berdampak kepada beberapa sektor, teman-teman, yang langsung berhubungan dengan suku bunga tentunya ya. Yang diantaranya adalah sektor otomotif, teman-teman. Ini terjadi pelemahan ya di sektor otomotif setelah tadi Bank Indonesia mengkerek ataupun menaikkan suku bunganya. Nah, kita akan coba lihat hari ini untuk beberapa sektor otomotif yang saya rangkum ya dalam beberapa emiten. Yang pertama kita akan bahas sedikit dari IMAS. Ini sektor otomotif dari grup Salim ya, yang dimana IMAS sempat meningkat signifikan sewaktu di bulan Maret ya sampai bulan Mei ini meningkat cukup signifikan. Ini kurang lebih berapa bulan ini teman ya, meningkat 200%-an bahkan. Namun setelah itu langsung mengalami koreksi yang juga cukup masif nih ataupun panjang juga. Dan posisi untuk saat ini kalau kita lihat untuk IMAS terakhir juga udah jebol support di sini, support di 1730-an ya teman-teman. Ini dijebol so far. Setelah dijebol langsung mengalami koreksi dan proses pullback, dan proses pullbacknya menguji ke resisten yang tadinya menjadi support. Namun setelah itu langsung kembali anjlok ya. Jadi setelah pullback langsung kembali koreksi lagi. Dan untuk IMAS ini harus waspada untuk kalian yang pegang. Menurut saya masih sangat besar ya untuk berpotensi kembali melemah lagi, teman. Karena di sini kalau kita lihat ya, kalau misalkan saya pinjam untuk
kata-kata salah seorang trader. Ini seperti jalan tol, teman-teman. Jadi kenaikan cukup signifikan di sini seperti jalan tol, maka kalau misalkan dia terkoreksi juga pasti akan cukup dalam dan juga masif. Jadi untuk kalian yang pegang dari IMAS, saya rasa perlu waspada nih untuk koreksi yang lebih lanjut dan juga lebih dalam lagi. Karena kalau saya lihat di sini baru ada tahanannya mungkin di sekitar 1300-an, teman-teman. Ini baru mungkin ada sedikit pantul-pantulan ya di IMAS ini. Jadi cukup jauh untuk IMAS, untuk area supportnya. Jadi lebih baik sementara ini dihindari dulu ya untuk IMAS ini. Kalau misalkan kalian yang mau coba spekulasi, saran saya lebih baik nunggu di area supportnya, mungkin di 1100 sampai dengan 1200, teman-teman ya. Jadi lebih prefer saya nunggu di area tersebut untuk coba spekulasi dibanding kita menangkap pisau yang jatuh ya teman-teman ya di kondisi saat ini. Jadi untuk IMAS posisi seperti itu. Untuk kalian juga tetap waspada, apalagi yang pegangnya dari atas ya, yang posisi nyangkut. Saran saya bisa mungkin di cut loss dulu sementara waktu ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini dengan sektor otomotif dari grup Astra ya, yaitu Astra International. Ini juga terlihat Astra mengalami koreksi yang cukup lumayan masif di sini. Sampai dengan saat ini juga masih mengalami koreksi. Dan bahkan hari ini pun mengalami koreksi yang juga cukup lumayan kalau saya bilang. Dan ini untuk Astra juga masih berpotensi bisa melemah lagi kalau menurut saya pribadi ya. Tapi di sini so far ada support yang terdekatnya itu di 5.650 so far ada support pendek sampai ke 5.550 ya. Untuk kalian mungkin yang mau coba spekulasi nih di Astra untuk momentum rebound, saya rasa bisa coba tunggu di 5.550 sampai 5.650 ya. Karena itu merupakan area support untuk Astra dan saya rasa bisa sedikit mengalami rebound, teman-teman. Setelah mengalami koreksi yang cukup lumayan masif ya di sini untuk Astra. Namun secara overall jangka panjang ini Astra sebenarnya masih dalam konsolidasi di sini kalau saya lihat masih bergerak dalam triangle-nya. Jadi so far memang pergerakannya hanya dalam area konsolidasi. Namun secara pendek ini masih bisa melemah sampai ke 5.600-an so far. Oke, itu yang kedua untuk sektor otomotif hari ini yang kita bahas. Kemudian yang ketiga dengan auto, ini juga sektor otomotif tapi lebih ke bagian spare part ya teman-teman ya. Nah untuk auto ini nggak seperti IMAS ataupun Astra International yang cukup lumayan masif dari segi koreksinya. Ini Astra cukup terjaga kalau saya lihat. So far ini pergerakannya masih cenderung korektif ya kalau saya pantau di sini untuk auto. Jadi sebenarnya masih cukup menarik, bisa dipantau ini untuk auto. Namun memang so far sementara masih dalam fase korektif. Namun nanti kalau misalkan koreksinya selesai, saya rasa bisa berpotensi untuk kembali menguat lagi teman-teman ya. Jadi so far mungkin ini auto lagi dalam proses konsolidasi sambil koreksi ya, sambil dia membentuk semacam pattern di sini kalau saya lihat bisa untuk bullish flag ataupun channel ya. Jadi bisa lebih ke arah untuk konsolidasi dulu sementara waktu untuk auto. Namun so far untuk support pendeknya yang terdekat di sini di 2.780 so far di area ini. Kalau misalkan dijebol
Nextnya bisa ke 2600, bahkan bisa sampai ke 2500. Jadi silahkan dipantau untuk auto ya. Kalau misalkan dijebol supportnya, maka berpotensi bisa kembali melemah teman-teman, sampai ke 2500 sampai ke 2600-an. Namun so far secara tren jangka menengah ini saya rasa masih cukup bullish ya, masih cukup oke. Jadi saya rasa masih cukup menarik untuk bisa kalian pantau secara jangka menengah maupun panjang. Oke, itu yang ketiga untuk auto. Dan yang terakhir dengan emiten Kars, ini dengan Bintrako Dharma. Ini juga merupakan salah satu sektor otomotif. Ini untuk Kars cukup berbeda. Ini potensi cukup menarik kalau saya lihat ya secara trennya. Dia bisa, terakhir dia berhasil breakout dari resistennya itu di 102. Setelah breakout di sini kemudian sedikit bermain konsolidasi. Jadi ini bisa kalian perhatikan ya, kalau misalkan Kars ini dia mampu berhasil bertahan minimal di atas 100 aja. Atas 100, harga 100 ya. Ini saya rasa bisa berpotensi kembali untuk bisa lanjut menguat lagi untuk Kars. Karena so far setelah dia berhasil breakout, sekarang dalam fase untuk konsolidasi dulu. Jadi untuk kalian yang masih mau coba spekulasi di Kars ini, silahkan coba tunggu aja ya di area supportnya di 102 sampai 108. Ini saya rasa cukup ideal ya untuk area spekulasi. Namun kalau misalkan ternyata dijebol dan kembali ke bawah 100, kalau saran saya bisa dibuang dulu, karena secara potensi malah jadi kurang bagus. Tapi selama masih berhasil bertahan di atas 100, harga 100, harusnya ini masih bisa berpotensi untuk menguat kembali. Oke, jadi ini salah satu sektor otomotif yang cukup berbeda. Kalau misalnya kita lihat tadi yang dari misalkan IMAS maupun Astra yang mengalami koreksi cukup lumayan masif, namun di Kars ini cukup berbeda. Ini ada potensi bisa kembali untuk menguat menurut saya pribadi ya teman-teman ya. Jadi silahkan dipantau untuk Kars emitennya. Jadi itu dia untuk 4 emiten dari sektor otomotif hari ini yang kita update ya. Seiringan juga tadi dengan kenaikan suku bunga yang berpengaruh langsung terhadap sektor otomotif dan juga sektor properti tentunya yang mengandalkan suku bunga dalam keuangan mereka, teman-teman. Oke, jadi demikian untuk pembahasan kita hari ini dalam ISG Daily untuk hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Oke, thank you guys untuk hari ini kesempatannya. Jangan lupa juga untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi di update market selanjutnya. Salam trade in.